Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia DJ dengan NPM Mahir 247. Izinkan saya menjawab pertanyaan soal ujian tengah semester manajemen konflik kelas B. Jadi yang pertama menjelaskan tentang konflik of paradox. Jadi kalau saya lihat itu konflik itu kan memang agak unik sih sebenarnya teman-teman. Karena dalam satu kondisi yang sama dia tuh bisa jadi masalah, tapi juga bisa jadi solusi. Jadi nggak bisa langsung dibilang konflik itu sebenarnya negatif, enggak. Jadi aku akan kasih contoh, salah satu contoh yang ada di Indonesia. Kalau waktu ada penolakan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, kelihatannya kan memang bikin situasi jadi tegang ya teman-teman. Tapi kalau dipikir lagi, dari situ tuh biasanya muncul kritik dan masukan yang justru tuh bikin kebijakan itu jadi lebih baik sebenarnya. Jadi di sini tuh kelihatan kalau konflik itu bukan cuma bikin masalah teman-teman, tapi juga bisa jadi bagian dari proses evaluasi. Makanya menurut saya konflik itu sebenarnya bukan buat dihindari sebenarnya ya, tapi lebih ke bagaimana kita tuh bisa mengelola supaya nggak jadi destruktif gitu. Jadi saya akan menjawab soal nomor 2 yang membahas kurva konflik dalam organisasi. Jadi ini tuh sebenarnya menunjukkan kalau kondisi yang terlalu aman. Kurva konflik dalam organisasi tuh kalau saya pahami ini tuh sebenarnya menunjukkan kalau kondisi yang terlalu aman itu juga belum tentu bagus sebenarnya. Jadi bukan berarti juga makin nggak ada konflik itu makin baik, nggak teman-teman. Aku kasih contoh lagi ya. Jadi di instansi pemerintahan itu kalau pegawainya cuma nurut sama atasan aja tanpa ada yang berani beda pendapat, itu kan sebenarnya malah bikin kebijakan jadi kurang berkembang ya. Nah, sebaliknya teman-teman, kalau ada perbedaan pendapat yang masih wajar, biasanya tuh justru bikin hasilnya tuh lebih matang karena sudah melalui diskusi terlebih dahulu gitu. Tapi dengan satu syarat, masih ada batasnya, masih dalam batas wajar ya. Nah, kalau konflik itu sudah keterlaluan sampai menjadi konflik pribadi atau antar instansi, itu malah bikin pelayanan publik tuh jadi malah terganggu loh teman-teman. Jadi menurut saya konflik itu tuh tetap perlu ada, tapi tetap harus dijaga juga ya supaya masih di level yang produktif gitu. Jadi saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 3 tentang menjelaskan peran pemerintah ya dalam mengelola konflik. Di bagian ini tuh sebenarnya penting juga sih, penting teman-teman. Soalnya arah konflik itu sebenarnya kan tergantung dari bagaimana pemerintah itu sendiri menyikapinya gitu. Nah, di Indonesia sendiri perbedaan pendapat antar pegawai itu sangat-sangat hal yang wajar teman-teman. Tapi seringkali jadi masalah juga sih karena nggak ada yang mengarahkan, kayak ngalor ngidul sendiri gitu loh teman-teman. Nah, di sini pemimpin itu juga nggak cuma ngambil keputusan, tapi juga harus ada yang bisa ngatur dinamika tersebut gitu. Jadi konflik itu tuh nggak bisa hanya dibiarkan melebar gitu, tapi juga nggak langsung ditekan gitu. Contohnya nih, kalau ada konflik antar masyarakat nih teman-teman dan proyek pembangunan. Nah, kalau langsung diputuskan gitu aja sepihak, biasanya kan malah bikin panas kan, malah bikin konflik di mana-mana, ya kan. Tapi kalau difasilitasi, kita ngobrol secara baik-baik, biasanya kan ada jalan tengah nih di situ ya kan. Jadi tuh kelihatan banget kalau konflik itu sebenarnya bisa banget diarahkan ya, pakai itu salah satu caranya diobrolin lah, ngobrol gitu, diarahkan tergantung dari cara pemimpinnya begitu teman-teman. Yang terakhir saya akan menjawab soal nomor 4 yang membahas tentang matriks resolusi konflik. Ini tuh sebenarnya nunjukin kalau cara penyelesaian konflik itu nggak bisa satu cara aja untuk semua kondisi. Nah, di Indonesia tuh kadang pemerintah tuh mengambil keputusan secara sepihak teman-teman ya kan, yang bisa dianggap memaksakan. Tapi di sisi lain
ada juga pendekatan yang lebih terbuka. Misalnya bisa lewat musyawarah itu, musyawarah perencanaan lah, ya kan? Perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat itu sendiri juga, teman-teman. Nah, selain itu ada juga kondisi nih di mana kedua belah pihak tuh sama-sama dinurunin tuntutan supaya tuh bisa ketemu di tengah, bisa tahu jalan tengahnya, solusinya tuh di mana gitu. Atau bahkan ada yang memilih mengalah nih, teman-teman, demi menjaga hubungan itu. Jadi biar nggak terjadi konflik yang berkepanjangan kayak gitu. Nah, jadi menurut saya tuh penyelesaian konflik itu sebenarnya fleksibel banget ya, tergantung situasi yang dihadapi gitu, teman-teman. Ini ada tambahan dari saya ya. Jadi dari semua penjelasan yang tadi saya udah jelasin, kelihatannya kalau dilihat konflik itu memang nggak bisa dihindari, teman-teman. Pasti nih, ya kan, nggak bakal bisa dihindari, pasti ada konflik lah pastinya, baik di organisasi maupun di masyarakat itu sendiri, ya kan. Jadi yang jadi poin penting itu sebenarnya bukan gimana caranya menghindari konflik tersebut, tapi gimana caranya mengelola supaya nih tetap bisa memberikan dampak yang positif gitu, teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.